Putra direktur utama diam-diam menyamar pergi ke proyek konstruksi untuk melakukan inspeksi. Tak disangka ia melihat para pekerja jongkok di tanah memakan sisa makanan dari tempat sampah. Padahal perusahaan setiap bulan sudah mengalokasikan dana khusus untuk meningkatkan makan para pekerja. Namun kenyataannya, tak satu pun dari mereka yang merasakan hidup layak. Sampai akhirnya ia melihat sang mandor proyek setiap hari makan enak dengan lauk daging. Saat itulah pria itu sadar akan kebenarannya. Demi tidak membongkar identitas, ia pun memutuskan menyamar dan ikut mendaftar sebagai pekerja. Mandor yang tidak tahu siapa dia langsung memintanya membeli helm pengaman dengan harga $300 per buah. Pria itu mencoba helm tersebut, tapi helmnya langsung retak begitu dipakai. Ia pun langsung marah dan menuduh mandor mengabaikan keselamatan para pekerja. Namun mandor malah balik mengancam, kalau ingin tetap bekerja, maka harus mengikuti semua aturannya. Pria itu lantas dengan tegas membongkar bahwa mandor telah menyalahgunakan dana proyek. Tapi semua pekerja hanya diam ketakutan. Hal ini malah membuat si mandor makin arogan, lalu menyuruh pria itu keluar dari proyek. Tepat saat pria itu hendak mengungkap identitas aslinya, manajer proyek tiba-tiba muncul dan langsung menampar si mandor. Lalu berkata bahwa orang yang bisa masuk proyek ini pasti punya koneksi. Kemudian ia menatap pria itu dan bertanya, apakah dia punya kenalan pejabat? Namun demi tetap merahasiakan identitas, pria itu berbohong dan berkata tidak punya siapa-siapa. Mendengar itu, sikap mereka pun langsung berubah. Manajer proyek dengan dingin berkata, kalau pria itu ingin mempertahankan pekerjaannya, maka harus menuruti semua perintahnya, termasuk membeli teh dari toko milik istri manajer proyek, dengan harga selangit. Satu kotak teh harganya setara setengah bulan gaji. Pekerja yang mendengar ini langsung mengeluh. Namun sang manajer hanya tertawa dan berkata, kalau tak mau beli, silakan angkat kaki. Mendengar ancaman itu, semua langsung terdiam, karena kalau membeli teh hanya rugi uang, tapi kalau menolak, bisa langsung dipecat. Melihat pemandangan itu, pria tersebut benar-benar marah. Ia tak menyangka perusahaan sebesar itu masih menyimpan tikus kotor seperti mereka. Lalu ia langsung menelpon asistennya, memintanya segera datang ke lokasi proyek. Tak lama setelah itu, di hadapan manajer proyek, pria itu pun mengaku dirinya adalah putra dari direktur utama, dan bersumpah akan membongkar semua kebusukan mereka. Namun manajer proyek malah tertawa, tidak percaya. Kemudian memukul pria itu sampai pingsan, dan menyeretnya ke belakang untuk dikubur hidup-hidup. Tepat saat itu, asisten pria itu tiba di lokasi proyek. Manajer proyek yang sudah menyiapkan penyambutan mewah, langsung memberikan hadiah pada asisten. Namun sang asisten hanya berkata dingin, saya kesini untuk inspeksi kerja, bukan minum teh. Lalu ia meminta semua pekerja dikumpulkan, tapi ia merasa aneh, karena tak melihat pria itu muncul sama sekali. Rasa khawatir pun muncul di hatinya. Tepat saat itu, terdengar keributan dari arah belakang. Asisten langsung merasa firasat buruk.